murid dari STT RMK, STT Rumah Murid Kristus Bitung. Program studi pendidikan agama Kristen, mata kuliah spiritualitas 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi dari hamba Tuhan dan pergaulan. Hamba Tuhan dan pergaulan. Nah, definisi sederhana dari pergaulan adalah hidup berteman atau bersahabat. Jadi hidup berteman dan bersahabat. Nah, ada 3 alasan mengapa perlu kita berbicara dan belajar tentang pergaulan. Ada 3 alasan mengapa penting kita belajar tentang pergaulan. Yang pertama, karena setiap orang punya komunitas. Jadi setiap orang mempunyai komunitas. Contoh komunitas yaitu keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bergereja, dan di dalam sekolah. Jadi setiap orang mempunyai komunitas tertentu. Nah, yang kedua, karena semua makhluk sosial yang interdependensi atau saling bergantung. Jadi semua makhluk sosial adalah saling bergantung. Jadi pertama dari lahir dan mulai dewasa. Nah, kalau dewasa kita kadang pikir bahwa kita sudah tidak membutuhkan orang lain. Tapi semua makhluk adalah makhluk sosial. Nah, saling bergantung, itu interdependensi. Nah, orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pergaulan mempengaruhi kehidupan. Karena pergaulan mempengaruhi kehidupan. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika harus menjaga pergaulan kita harus menjaga pergaulan kita, karena pergaulan sangat berpengaruh. Nah, itu. Dan sekarang yang berikut, bagaimana kita bergaul? Bagaimana cara kita bergaul? Nah, yang pertama, kita harus bergaul dengan Tuhan. Artinya kita harus intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, di sana berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di pilihan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Itu orang fasik tidak akan tahan dalam iman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Jadi kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang kesukaan kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, dan rajin beribadah dan suka berdoa dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang berikut, yang kedua, bergaul dengan orang-orang hebat atau orang sukses. Jadi yang kedua, kita harus bergaul dengan orang hebat atau orang sukses. Kita harus bergaul dengan orang hebat, maka kita juga akan menjadi hebat. Jika kita bergaul dengan orang yang sukses atau hebat, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Nah, seperti dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, jika kita ingin berteman dengan Raja Daud, maka harus kita baca Alkitab tentang Raja Daud. Kita membaca Alkitab di mana tertulis tentang kisah Raja Daud. Nah, jika kita ingin berteman dengan profesor, kita harus baca bukunya profesor. Nah, bergaul dengan orang yang bodoh, maka kita akan menjadi orang bodoh, tidak pintar. Nah, yang ketiga, pilihlah komunitas yang tepat, pilih sekolah yang tepat, pilih mau bersahabat dengan siapa, dan berkeluarga dengan siapa. Jadi kita harus pilih persahabatan atau berkeluarga yang tepat, karena ada komunitas yang bisa dipilih dan ada komunitas yang tidak bisa dipilih. Pilihlah komunitas yang tepat. Nah, yang ketiga, yang keempat, berkomitmen untuk
ketika kita kasih apa sama orang, bukan kita berpikir mau dapat apa. Yang kita berikan sesuatu kepada orang, jangan kita pikir untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita punya kewajiban adalah memberi. Maka orang lain akan merasa berutang sama kita. Dan sebab Tuhan itu adalah adil dan hakim bagi semua orang. Tuhan itu adil dan hakim bagi semua orang. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.